untuk si Faisal nih, pengacara Robitoh katanya. Saya kasih tahu kepada ente, saya tidak akan menghapus video saya. Dan terkait masalah surat perdamaian, silahkan dicek isi suratnya. Ente itu pengacara. Ya, walaupun aneh tahu ente bodoh, tapi setidaknya mikir dikit. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Thumbnail itu adalah pengacara dari Robitoh Alawiyah katanya. Dia yang menangani pada saat saya dijebloskan ke dalam penjara karena melakukan pencemaran nama baik dengan tidak mengakui beberapa orang dari kalangan Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Mereka memframing bahwa saya adalah orang yang berteman dengan Bung Lubis dan memfitnah Robitoh Alawiyah, padahal tidak benar. Kemudian saya juga dituduh melakukan sara, ujaran kebencian, masih ada di live mereka tentang tuduhan mereka ke saya. Cuman yang menjerat saya sesuai dengan pernyataan dari ahli bahasa adalah pencemaran nama baik. Ya. Kemudian kita selesai dengan berdamai, dengan islah. Karena mereka meminta saya dengan syarat untuk klarifikasi, minta maaf ke mereka dan mengaslikan mereka. Dan ada beberapa syarat yang lain, saya penuhi semua. Ternyata setelah saya keluar, saya digoreng di luar. Entah kemana-mana gorengan mereka. Nah, jadi beberapa hari yang lalu, dia kembali menelpon pihak berwajib untuk menyampaikan kepada saya supaya video saya yang membahas terkait masalah penangkapan saya, masalah perhabiban ini, untuk dihapus. Dan saya tidak mau menghapusnya untuk Faisal ya. Untuk si Faisal nih, pengacara Robitoh katanya. Saya kasih tahu kepada ente, saya tidak akan menghapus video saya. Dan terkait masalah surat perdamaian, silahkan dicek isi suratnya. Ente itu pengacara. Ya, walaupun aneh tahu ente bodoh, tapi setidaknya mikir dikit, gitu. Ya, dari aneh seperti itu. Nah, silahkan ente cek lagi surat perdamaian kita dan aneh masih menyimpan, aneh masih simpan. Jadi ketika kita goblok, bodoh, jangan menganggap orang lain juga seperti kita. Gitu, Faisal. Ya. Nah, jadi tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengatur-ngatur saya. Kalau tidak demen, kalau kagak suka, lu laporkan lagi. Nah, laporkan lagi. Lu tahu kan efek kalau berurusan dengan gua? Tahu. Lagian kalau memang lu jantan, ngapain lu minta sama polisi gini gitu? Telepon aja langsung bilang, gua kagak suka TJ lu bahas-bahas Habib. Gua kagak suka TJ. Cuman gua aja yang boleh bahas lu. Bilang aja gitu. Nah, saat gua di penjara, gua kagak bisa klarifikasi, lu seenaknya ngomong. Ya. Dan gua kasih tahu sama lu, Faisal, dan tolong lu kasih tahu kepada si Alwi bahwasanya ketika dua pihak sudah islah, sudah melalui proses restoratif justice, itu udah kelar. Kalau memang misalnya ada hal-hal yang dilanggar di dalamnya, lihat dulu apakah sama seperti hal yang ada tertera di dalam surat perjanjian. Kalau masalahnya lain, maka urusannya juga lain. Jangan ditaut-tautkan ke sana. Ya. Jangan lu pikir lu hebat sekali, bisa begini, bisa begini. Enggak. Kalau lu kagak fitnah, ya, kalian kagak fitnah gua nyimpan senjata, nggak mungkin ada pergerakan secepat itu.
Dan nggak seperti itu proses penanganan orang yang melakukan pelanggaran terkait Undang-Undang ITE. Dalam hal ini adalah pencemaran nama baik. Kalau kalian punya otak, kembali lagi kalian ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Cucu Nabi nggak seperti itu perilakunya. Itu cucu Yahudi kalau ngomong seperti itu. Dan lu banyak bohongnya. Ya. Iya. Kalian memang seperti itu. Sudah maklum. Sudah masyhur. Nah, kalian nggak mau disalahkan. Saya kasih tahu kepada ente, saya tidak akan menghapus video saya. Nah, itu tadi videonya sahabat-sahabat. Kita sudah lihat ya. Bagaimana Bante IJ akan dipersekusi dengan mengancam untuk menghapus video yang berbicara sekaitan dengan habaib. Nah, saya kira ini ketidakdewasaan lah ya. Di dalam merespon atau menanggapi isu yang lagi panas, yang lagi berkembang hari ini sekaitan dengan habaib. Wajar dan pantas lah. Kan hampir semua orang, bukan saja Bante IJ yang menyampaikan ini. Ada Gus Fuad, kemudian ada hampirlah aktivis-aktivis media sosial, pegiat media sosial yang peduli terhadap umat, menyuarakan hal yang sama, yaitu bagaimana menakar kesahihan habaib di Indonesia. Saya kira ini bukan sebuah cerita yang hanya dikarang-karang, apalagi dengan buku yang dituliskan oleh Kiai Haji Imanuddin Usman Al-Bantani. Itu sampai hari ini belum ada pihak habaib membantah secara jelas, ya kan, seperti apa kesahihan tersebut. Nah, kan itu yang menjadi harapan publik, tapi kan lagi-lagi tidak dibantah dengan ilmiah, hanya membangun narasi yang bagaimana orang membenci pejuang-pejuang atau aktivis-aktivis yang menyuarakan ini. Saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI, harga mati.